Halo. Saya dulu deh. Hai. Kak, say hi. Halo. Hai. Hai. Ada aku udah latihan loh di rumah. Pak, bener. Hai, halo. Ya, aku tadi Patra. Nama lengkapnya ya Rizky Patra. Aku angkatan 19. Halo, nama aku Monik. Aku angkatan 2015. Perkenalkan, nama aku Daniela Alifa Lumawa, biasanya dipanggil Ella dari angkatan 19. Nama saya Fuma. Angkatan 2016. Oh udah. Saya Ninja angkatan 17 belum lulus. Saya sudah aja. Nama aku Kanya, Tirza Kanya, angkatan 18, sastra Inggris sadar. Aku sekarang baru kebetulan ini buka cafe sama freelancer model. Saya kan nggak kuliah. Jadi sebenarnya jadi kita ini itu sudah jadi owner cafe namanya Artia. Barusan buka. Sekarang lagi magang jadi copywriter, sama nari sih kadang-kadang. Selain kuliah, aku kesibukannya part-time jadi barista dan apa ya? Hobi aku sih dan jadi dance gitu ya, jadinya ya udah. Sekarang aku mengajar sebagai guru bahasa Inggris di English Made Easy. Jadi aku kerja di salah satu media online swasta. Apaan sih? Ya, dalam satu kecantikan namanya Beauty Journal by Sosiola sebagai content writer. Kalau saya full time, kalau Ninja juga Ya full time lah yang pemilik. Iya. Kalau untuk yang buka kafenya kemungkinan bakal jadi full time karena aku yang punya, aku yang bikin gitu. Kalau yang part time aja cuman modalnya itu doang. Magangnya part time. Full time dong. Full time. Untuk yang pertama yang cafe berarti. Ini tuh sebenarnya proyeknya nggak cuman aku doang, tapi ada beberapa teman-teman juga dari Sadar juga. Jadi kita bikin proyek, bikin cafe, ya hitung-hitung buat nambah-nambah pemasukan lah ya. Ya di tengah situasi yang lagi kayak gini dan ya sekarang sedang proses pembangunannya. Itu nanti perlu disebutin juga jalan. Oh ya. Namanya, alamatnya. Namanya nanti itu Distrik Cafe, Distrik Coffee lah lebih tepatnya. Itu nanti ada tema nuansanya musik rock klasik. Nanti alamatnya ada di daerah Jalan Kabupaten. Kayak gitu. Terus yang kedua berarti tadi model ya, freelancer model. Ya, itu sebenarnya tergantung ini sih. Kalau misalkan ada panggilan atau demand gitu, biasanya dulu ada namanya brandnya Imoki, habis itu juga ada dari Curious, lalu ada dari Cico juga, sama beberapa terakhir kali itu dari temanku cuma buka store aja terus minta sebagai modelnya aja sih buat katalognya. Itu tuh job-jobannya. Selama ini sih kayak cuma nulis caption, terus bikin microblog buat di Instagram, sama tulisan di artikel di website. Artikel buat di website. Jadi aku barista masih kayak barista amatiran gitu di coffee shop kecil namanya Jeda Sebentar di daerah Wirobrajan, mungkin kalau ada yang tahu. Nah di situ aku ya biasa bikin kopi, ngelayanin, serving, ya udah gitu aja. Artia ini sebenarnya awalnya memang konsepnya kita mau jualan teh. Kenapa jualan teh? Karena banyak jualan kopi. Anti mainstream ya? Iya, lebih ke aku nggak ngikutin orang aja. Iya. Ngikutin orang kan bosan. Ya, apa lagi? Terus tadi Gimana ya? Gimana? Awalnya tuh kan ya, sebenarnya dia yang punya ide pertama kali. Dia bilang ke gua, aku mau buka kafe nih gitu kan. Terus aku bilang ya, saya butuh orang yang masak gitu kan. Jadi aku yang masak. Terus kita mikir tempatnya mana gitu kan. Saya carikan, nemulah ternyata tetangga saya tuh punya galeri, namanya Galeri Oma.
itu cek aja di Instagram keren-keren kok. Itu jadi dia punya satu tempat itu, terus dia bilang ya udah ini kita kerja sama. Jadi jadi kita ini ownernya Artia, sedangkan yang punya tempat tuh Galeri Oma itu punya tetangga saya. Oke. Coba dong boleh dijelasin nggak ini Artia ini ada jual apa aja? Oh, jadi mau dibawa sekarang? Ya, boleh. Yang mendoan nggak usah apa. Ya udah. Jadi jadi ini kan signature kita, Oh, ini nggak usah. cream soup. Iya, yang itu nggak usah. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa sih, Ya udah. Ya udah, yang ini kita punya mendoan, tapi nggak ya kalau mau enak banget di sana. enak makan paling enak tuh di sana. Soalnya panas itu kan, habis hujan apa gimana, pacaran berdua itu kan lumayan. Aduh, dibahas lagi. Terus ini masih udah minum aja. Promosi dulu mas. Ada tumbah kue dulu. Jadi signature kita yang paling banyak lakunya tuh cream soupnya emang. Dan ada lagi sandwich sama salad. Itu emang makanan-makanan sehat kalau saya buatnya. Ya, terus yang ini kan roti untuk makan sandwichnya nanti. Jadi moga-moga panitia bisa makan. Terus masnya udah makan, udah minum dua. Oh. Nah itu apa? Masnya minum apa tuh? Ini Carlsberg dulu enggak. Bir enggak. Ini teh apel. Jadi kita juga jual selain teh yang biasa, teh, kita juga jual teh buah gitu. Itu jadi teh dengan perisa buah sama buah aslinya. Selain teh buah sama teh biasa, kita juga jual teh bunga. Kalau kalian pernah lihat story-nya Artia, aku pernah nge-posting blooming tea di sana. Jadi blooming tea itu kan ibarat kata itu seni merangkai teh ya. Jadi ya kita berapa? 4 ya. Ada 4 jenis teh yang diikat jadi satu, terus setelah dipadatin terus dikeringin. Jadi karena udah dibentuk bulat, nanti kalau diseduh nanti dia bakal mekar lagi. Makanya disebut blooming tea. Aku ngajar bahasa Inggris untuk beberapa level dari elementary sampai yang advance, dan itu biasanya setiap hari sih, tergantung jadwal yang dikasih sama manajernya. Kerjaannya menulis artikel. Ya jadi kan kalau kan aku kan bagian tim editorial. Jadi kalau di media kecantikan tuh ada namanya tim editorial. Nah, aku tuh kerja sebagai penulis artikel dan kayak aku tuh bertanggung jawab untuk mereview produk atau enggak kayak jadi semua pekerjaan tentang produk itu larinya ke tim editorial. Jadi kayak kita nge-review baik kayak di Instagram ataupun di YouTube juga gitu. Untuk hal baru ya pasti banyak lah ya, dari belajar tentang kopi yang mana aku benar-benar buta tentang hal itu. Ternyata ada jenis-jenis kopi yang berbeda, atau ternyata mesin kopi tuh ini ya, espresso tuh gampang, atau cara ngatur gimana kopi itu bisa jadi encer atau kekentalan atau dia pahit, kenapa bisa jadi kayak gitu. Nah, apalagi setelah bekerja sama orang-orang yang mengerti tentang kopi, itu kayak keren banget sih. Ya, salah satunya itu tadi yang buka kafe itu. Kalau dulu tuh aku pernah bikin, tapi apa ya, ibarat kata proyekan sendirian. Tapi kalau yang kali ini kan sama teman-teman, jadi kayak baru kerasa yang namanya memang urusan profesional bisnis itu nggak bisa dicampur adukan hal itulah. Intinya dapat pendewasaan baru lah tentang hal seperti itu. Yang model mungkin yang baru apa ya? Test fashion mungkin, karena emang ada beberapa yang nggak biasa aku kenakan dan ya demand juga namanya. Oke. Terus kalau nih Ya, copywriternya sendiri kayak maksudnya kayak oh jadi ternyata seperti ini ya, bikin tulisan yang menjual buat audiens. Terus sama di luar itu ini lingkungan kerja yang sebelumnya nggak pernah aku temuin. Ya ketemu orang baru dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, tapi di satu company. Setelah jadi guru, banyak pengalaman yang aku dapetin karena murid-murid yang ada di EME nggak cuma berasal dari Jogja dan nggak cuma mahasiswa, jadi dari berbagai
minimal SMP sampai yang udah bekerja atau yang di atas 40 tahun juga ada. Jadi dapat banyak ilmu dan pengalaman baru dari murid-muridku. Baik dulu lah. Kamu dulu, aku masih pikir. Apa ya? Ya yang jelas aku kan udah 3 tempat jadi pegawai. Ini baru pertama kali jadi owner sebuah kafe kan. Ya pengalaman baru aja sih. Ketika biasanya disuruh, sekarang nyuruh gue. Siapapun tak suruh. Ya kebalikannya juga, saya juga nyuruh dia. Tapi istilahnya kayak apa ya, kalau buat saya sih kan aku kan anak kuper sih ya, pokoknya anak nggak pernah keluar rumah gitu ya. Setelah saya punya bisnis itu kayak rasanya kayak oh my god gitu loh, kayak gue pulang malam kayak gini kayak anak nakal. Terus apa ya, merasakan kalau berbisnis itu nggak cuma soal jualan gitu loh, dan juga kayak bonding sama orang, ketemu sama pemilik lain, ketemu sama investor, ketemu sama apa ya, customer patron gitu lah, sama ya pokoknya banyak orang, dan itu harus dengan komunikasi gitu loh. Paling ya itu yang benar-benar kayak bikin aku kaget banget tuh, karena itu kayak melihat orang kalau nggak cuma jualan naruh barang ini harganya berapa gitu, tapi juga gimana cara kamu advertising, gimana cara kamu menjadi pemilik yang baik lah intinya ya. Ya gitu sih. Terutama ya karena konsep kafe gini, apa karena masih sepi ya? Maksudnya seperti yang dia bilang, kalau kita nggak cuma jual makanan tapi juga jual yang lain kan, maksudnya kalau dengan konsep seperti ini tuh aku bisa dengan lebih mudah untuk bonding sama pelanggan. Apalagi sebagian besar kan sebagian masih teman-temanku kan yang datang, jadi banyaklah dapat cerita-cerita dari teman-teman yang udah lama nggak ketemu. Terus ada yang curhat, ada yang apa, ada yang ada yang gibah, ada yang jual teh intinya. Jadi apa ya, itu yang aku baru pertama ngerasain dulu tuh waktu kerjaanku yang pertama dulu. Di 2 kerjaan lainnya aku nggak ngerasain itu. Jadi yang bikin aku nyaman di Artia ini adalah aku ada bonding dengan pelanggan-pelangganku, ada interaksi langsung, ada keintiman. Pertama kan soalnya aku nggak akan terpikirkan banget ya kerja di dunia kecantikan gitu loh. Soalnya kan kayak dulu pun juga pakai skincare ya ala kadarnya ya enggak sih. Terus ya habis itu nyemplung di dalam dunia kecantikan, jadi kayak tahu banyak sih soal kayak produk-produk gitu kan, skincare, kayak make up dan lain sebagainya gitu. Tapi nggak cuman itu ya, jadi kayak aku belajar tentang gimana cara bikin konten, terus cara bikin kayak nulis artikel. Soalnya kan kita biasa pakai bahasa Inggris ya, maksudnya penulis artikel, jadi kayak waktu diterapkan di bahasa Indonesia tuh beda banget gitu loh. Jadi kesannya kayak aku juga belajar kayak gimana kita tuh nulis itu tuh kayak anggap aja kamu tuh jadi readernya gitu loh. Jadi kayak ini enak nggak sih flow-nya kayak gitu. Terus gimana caranya ngomong depan kamera juga, itu juga ya kan. Itu kayak susah karena tuh kita kalau biasa di rumah sendiri kan kayak yaudah ngomong aja di depan kaca gitu kan. Tapi kan kalau di depan kamera tuh diliatin sama orang kan kayak takut banget gitu. Apalagi kayak waktu itu sedikit pengalaman ya guys. Waktu awal-awal tuh aku kan syuting sama temanku kan. Terus habis itu tuh literally kayak depan langsung tuh kayak pertama kali langsung diliatin klien. So kayak mati deh gue. Nggak bisa, jadi kayak gugup banget gitu loh. Terus kayak diulang-ulang terus kayak sorry, aku sampai bilang kayak sorry banget gitu, karena ya namanya belajar lah ya, nggak apa-apa, learning by doing aja. Challenge-nya apa ya? Mungkin ini sih ya. Ya paling utama tadi memang bener sih pembagian waktunya. Kadang tuh masih ngatur-ngatur tentang dari jam kuliahnya, lalu habis itu ngelanjutin proyeknya gimana. Jadi mayoritas untuk pembagiannya itu diutamain dulu dari kuliahnya dulu, tugas-tugasnya dulu.
dicicil lah, itu cepet bisa kelar itu satu harian. Kalau apalagi kalau kelompokan nanti bagi-bagi tugas, habis itu langsung fokus ke proyeknya juga, kan juga bareng teman-teman juga, jadinya bisa bagi-bagi kerjaan juga. Habis itu kalau yang urusan modal biasanya itu nanti akan menyesuaikan sih, kayak misalkan aku hari ini atau hari yang diminta mereka aku nggak bisa atau waktunya ada spesifiknya, itu nanti ada deal-dealannya, jadinya inilah terstruktur lah, udah terplankan ngatur jadwalnya. Nah sebenarnya aku tuh nggak terlalu keberatan ya, karena mungkin suka juga, cuma yang menurutku jadi tantangan tuh membagi waktu sama kuliah. PSBB. Iya, satu PSBB. Nah, kalau dari saya, karena aku tuh kan nggak cuma ini. Saya juga punya kerja gambar, freelance gambar, terus translation gitu-gitu. Karena saya freelancer, saya harus bagi waktu. Nah itu yang challenge-nya situ, karena saya harus bagi waktu antara kehidupan sendiri sama pekerjaan pertama, pekerjaan kedua sama Artia gitu. Nah itu yang bikin saya capek. Tapi menyenangkan kok. Ya, karena PSBB sih sebenarnya ya. Kalau kuliah kan aku lagi berhenti. Lagi cuti. Ya karena PSBB sih, jadi kemarin udah nyoba paid promote dari salah satu akun Instagram juga nggak ada efeknya karena PSBB, jadi agak susah ya. Misalkan kondisi normal sih, ya mungkin masih bisa lah teman bawa teman lumayan banyak kayak gitu. Kendalanya sekarang sih ya itu gimana caranya bisa datengin orang tapi pas PSBB dan tetap masih protokol. Challenge tuh mesti ada ya, apalagi kalau bikin minuman hangat itu mesti ada kayak latte art. Nah, gimana kita tuh gambar di sebuah minuman dan itu sangat challenging, melenceng dikit jadi kayak kayak gitu. Gak apa-apa. Challenge-nya tuh lebih kayak mencari topik-topik artikel sih sebenarnya, karena kan kita kayak sebagai content writer tuh kayak harus up to date gitu loh with all things gitu, kayak harus melek. Kok mati ya? Kayak harus tanggap gitu loh dengan situasi yang beredar sekarang gitu sih. Tipsnya ini sih, mungkin ini semua sangat general banget ya. Semua orang baru ngerasain di tengah situasi yang sangat sulit seperti ini. Itu yang pertama, kamu harus tetap optimis. Jangan dikit-dikit pesimis, putus asa. Apa yang gagal sedikit itu ibarat kata itu sebagai acuan kalau ini nggak bakal jalan proyeknya, ini nggak bakal berhasil. Itu nggak benar. Itu yang namanya kamu harus memperjuangkannya. Kan itu juga proyekmu. Lalu juga sabar itu penting banget, karena nggak semua yang kamu bayangkan, nggak semua yang kamu inginkan itu akan terjadi dengan waktu yang sangat cepat dan singkat. Apalagi jalannya yang sangat instan tuh nggak ada, memang ada prosesnya. Dan ini sih pintar-pintar ngatur waktunya, fokusnya itu penting banget. Jadi kamu harus ngerti fokusnya apa dulu yang mau diprioritasin, mau kuliahnya dulu, tugas-tugasnya ini, atau adakah proyek yang harus kamu kerjain juga. Itu benar-benar diatur, sama jaga kesehatan. Ini tips ya, seberat-berat pekerjaan kamu tuh lebih capek kalau kamu nggak ngapa-ngapain gitu loh. Untuk tipsnya sih yang penting bisa multitasking ya, soalnya selama aku jadi barista tuh banyak banget kayak tekanan ketika ini kan offline ya, jadi kayak kamu tiba-tiba ada acara ini atau ada tugas ini atau ada ulangan ini mesti on cam bla bla bla, tapi di suatu sisi kamu tuh lagi kerja juga, jadi kayak kamu harus bisa double dan itu tuh kamu nggak bisa ngalahin salah satu, dua-duanya harus maksimal. Jadi ya tantangannya yang penting kamu bisa kuat, bisa multitasking dan bisa bekerja di bawah tekanan gitu. Karena aku udah lulus, jadi aku benar-benar udah ngerasain sih bedanya kamu udah masih kuliah dan kamu udah nggak kuliah. Kalau temanku kan mereka kuliah lulus pergi, kalau dia kan masih ada temen yang tinggal di sini gitu loh. Jadi kayak selama kalian masih punya waktu, bonding aja sama teman-temanmu gitu loh. Jangan kuper. saya kapok jadi kuper. Pokoknya banyakin koneksi. Saya beruntung karena teman saya bukan orang kaya, orang yang
bisa memberikan apa ya, uang atau memberikan ya nggak cuma uang sih, kayak apresiasi dalam segala hal gitu loh. Iya. Ya, apa? Ya bener sih tadi yang dibilang, intinya Kak, kenapa aku bikin sekarang karena mumpung aku masih kuliah. Jadi kalau aku udah lulus ya jadinya kayak dia, koneksinya sama kampus sudah hampir hilang. Iya. Ya. Grup-grup kelas sudah di-kick semua dia. Jadi karena aku masih master 8, jadinya masih bisa lah ngerangkul teman-teman yang di bawah, yang angkatan bawah. Ya setidaknya udah sampai 19 lah, 20 belum kenal. 20. 20. Main ke kafe ya? Mampir ya? Bisa buat pacaran kok kurang aja. Oh. Terus ya udah, tipsnya tuh sebenarnya nggak usah ke susu sebenarnya. Kalau emang pengen nyari bener-bener tuh bener-bener dilihat apa apa namanya, dibikin ngomong apa sih aku, dipersiapin dulu lah gitu loh, dipersiapin dulu maupun dari apa namanya fisik, so kan, mental, terus kayak CV sih, kayak yang portofolio itu dikumpulin gitu. Terus apa lagi ya, tipsnya jangan menyerah. beneran ya kan. Kalian harus mantengin Instagram. Itu banyak banget Instagram yang ngasih informasi soal magang-magang tuh. Ada magang_id, terus magang update. Terus mungkin kalian bisa download LinkedIn ya. Di situ juga banyak banget lowongan-lowongan magang yang bisa buat nambah pengalaman kalian. Oke, ulangan. Dadah, semangat. Alamatnya Jalan Monjali nomor 51. Kalau kalian susah nyarinya, Alfawat Monjali, sebelahnya tuh ada pintu kecil, ada neon box tulisannya Artia, ada neon box lagi tulisannya Haliroma. Nah, itu masuk aja situ. Naik aja tangga. Oke, tepuk tangan. Bye bye. Say bye, say bro. Say bye. Say bye. Say bye, Bang. Say bye, bye bye. Udah. Ya. Bye. Oke. Thank you, tepuk tangan. Udah nih. Bye. Bye, thank you.